kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Nahkoda kapal nelayan Merauke diduga dibunuh anak buah, hasil tangkapan dicuri. Akibat miras, 2 kelompok pemuda di Mimika bentrok, 1 orang tewas. Pasokan dari petani lokal minim, harga cabai di Mimika naik 100%. Operasi Patuh Kartens tahun 2024 tanggal 28 Juli lalu berakhir. Banyak catatan kepolisian selama operasi yang berlangsung selama 2 pekan. Satuan Lantas Polres Merauke mencatat tingkat pelanggaran lalu lintas di Merauke ternyata menurun. Begitu juga dengan tingkat sanksi teguran bagi pengendara. Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Merauke, Ibtu Purwantoro mengatakan sebagian besar pelanggaran lalu lintas selama operasi patuh di Merauke masih seputar tidak adanya plat nomor kendaraan, tidak menggunakan helm, serta pengemudi tidak memiliki SIM. Adapun pelanggaran yang terjaring sebanyak 240 dengan kriteria pria 170, wanita 70. Untuk status saya pelajar kurang lebih sekitar 140, sementara umum 100 orang. Selama kegiatan berlangsung situasi aman, semua terlayani dengan baik. Kemudian kami berlakukan denda juga seminimal mungkin supaya dapat membantu masyarakat. Kemudian untuk kecelakaan selama operasi berlangsung terdapat 3 laporan polisi, di mana korbannya luka ringan ada 2, sementara yang luka berat ada 1. Untuk hal-hal yang lain kami berharap kepada masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa disiplin, saling menghormati, dan mengutamakan keselamatan diri dengan pokok yang pertama adalah menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan bermotor tersebut. Apakah dari kacamata kepolisian tingkat pelanggarannya meningkat atau seperti apa Pak KPO? Ya, untuk saat ini agak menurun, jadi sebagian sudah cukup bagus untuk dalam kota ini. Kemudian hanya saat-saat tertentu saja yang mungkin mereka menganggap bahwa agak sepi sehingga mereka tidak paham dengan aturan bahwa berkendara itu wajib dimanapun menggunakan helm. Selama pelaksanaan operasi patuh di Merauke, Satlantas Polres Merauke mencatat jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Merauke sebanyak 3 kasus dengan 2 korban luka ringan dan 1 orang luka berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai di Mimika, Papua Tengah kembali naik. Harga cabai rawit misalnya saat ini Rp140.000 per kilogram, naik dari harga Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, penyebab kenaikan akibat pasokan cabai dari Makassar, Sulawesi Selatan berkurang. Selain cabai rawit, dari pantauan di pasar, harga cabai merah keriting juga ikut naik dari Rp100.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga kedua jenis cabai menurut pedagang terjadi sejak 2 hari lalu. Tidak, 140, 130. Paling tinggi 140? Iya. Habis rusa-rusanya kita perhitungkan. Ya, karena kalau barang tidak ada, seorang kasih naik. Tapi ini rata-rata semua dari luar, toh? Ini dari luar. Jadi untuk cabai rawit 100. Kalau jual sekarang? 120 modalnya. 130. Kalau ini sama. cabai keriting? Sama. Berapa? Iya, sama juga. 140? Iya, selalu. Hari setiap orang naik lagi. Kita bagaimana tidak naik. Kita belinya naik. Ada orang belanja naik lagi, pindah lagi di tempat lain cari yang. Saat ini produksi cabai merah besar dan cabai rawit lokal menurun tajam karena gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kedua jenis cabai ini harus didatangkan dari Makassar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
KPU Merauke akan membuka pendaftaran bagi calon bupati dan wakil bupati Merauke pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 ini. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan saat ini KPU masih melakukan pencocokan data pemilih. Ini akan dimulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Maka disinilah waktu kami menanti bakal calon. Kami masih bilang bakal calon. Karena nanti tunggu datang ke KPU, diverifikasi, dan akan ditetapkan menjadi calon di tanggal 22 September. 22 September ini adalah waktu bagi KPU untuk melakukan penetapan calon. Kemudian tanggal 23 September ini waktu untuk penarikan nomor urut bagi calon-calon yang akan berkontestasi. Ros menambahkan tanggal 22 September 2024 mendatang, KPU kembali akan melakukan penetapan bakal calon bupati dan wakil yang lolos verifikasi. Sementara untuk pelaksanaan kampanye Pilkada Bupati di Merauke akan digelar pada tanggal 25 September hingga 25 November. Suhu politik saat jelang dan pasca Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke tentu sedikit akan tinggi, sehingga warga diimbau untuk selalu tenang dan tidak mudah terpancing dengan berbagai propaganda yang bakal muncul jelang Pilkada nantinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.